Hai guys, welcome back to another video. Dimana di video kali ini aku mau coba sharing ke kalian tentang tips menembak ketika kalian menghadapi ujian UTBK nanti. Nah, aku pribadi sih nggak pernah menganjurkan kalian untuk nembak karena materi yang diujikan tahun ini hanyalah TPS. Jadi menurut aku dulu TPS itu jauh lebih mudah daripada TKA-nya. Sehingga kalau bisa kalian itu ngisi semua TPS-nya. Jadi ngejawab semua, jangan sampai ada yang dikosongin atau jangan sampai ada satu nomor yang disia-siain gitu aja. Karena menurut aku TPS itu jauh lebih mudah sehingga itu tuh kayak soal bonus gitu. Nah, apalagi sekarang kalian materi yang diujikan semuanya itu TPS. Jadi kalau bisa jangan sampai ada yang ngasal, jangan sampai ada yang nembak. Kalau bisa semuanya dijawab dengan baik. Dan kalau bisa kalian yakin soal itu kalian jawab dengan benar. Nah, tapi kita sendiri juga nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita harus prepare for the worst, karena bisa aja kalian misal nggak keburu ngisi semua, sehingga kalian mau tidak mau harus ngasal. Dan aku di sini mau berbagi tips ke kalian sedikit, barangkali ini bisa membantu kalian dalam nembak dan memperbesar kemungkinan kalian untuk menjawab atau memilih pilihan yang benar gitu. Nah, tapi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat kalian yang sudah subscribe ke channel aku, sehingga sekarang channel aku sudah mencapai 500 subscriber. Aku berharap semua orang yang subscribe ke channel aku bisa termotivasi dan mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari video yang sudah aku upload sebelumnya dan video-video yang nantinya akan mendatang. Jadi langsung aja guys, kita masuk ke tips yang nomor 1. Nah, tips yang pertama adalah jangan pernah mengasal tanpa melihat soal atau bacaannya. Nah, jadi yang mau aku sampaikan di sini, jangan sampai kalian itu ngasalnya ngasal banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah baca teks sama soalnya, kalian seenggaknya dari 5 jawaban kalian bisa mengeliminasi mana yang nggak mungkin. Jadi hal yang pertama kalau misalnya kalian mau nembak tuh kalian harus mengeliminasi jawaban-jawaban yang nggak mungkin. Misal dari 5 kalian tahu 3 ini yang nggak mungkin, jadi udah sisa tinggal 2. Nah, ini kalian baru boleh ngasal. Tapi kalau misalnya kalian asal-ngasal gitu aja, kata aku itu aman banget karena kalian sama aja dengan menyanyiakan satu soal. Jadi kalau bisa kalian mengeliminasi dulu pilihan mana yang udah pasti nggak mungkin jawabannya gitu. Nah, yang kedua, aku punya tips yaitu dengan memasukkan pilihan jawabannya ke soal. Nah, tips yang ini berlaku untuk mengerjakan yang pengetahuan kuantitatif. Dan nggak semua soal bisa diginiin, jadi beberapa soal doang yang bisa ketahuan jawabannya dengan memasukkan pilihan gandanya itu ke soal gitu. Nah, yang ketiga, kalau misal memang waktunya tinggal sedikit dan kalian nggak sempet baca soalnya lagi atau nggak bacaannya lagi, bener-bener misal kalian cuma punya waktu sisa 20 detik dan kalian masih belum menjawab 5 soal. Nah, kalau kata aku, kalian jawab 5-5-nya ini dengan pilihan ganda yang sama. Jadi jangan sampai kalian jawabnya nomor 1 A, terus nomor 2-nya B, nomor 3-nya C, nomor 4-nya D, terus nomor 5-nya E. Nah, kataku itu salah banget, kalian harus jawab semua dengan alfabet yang sama. Jadi misal 5-5-nya kalian jawab C. Nah, kalau kayak gitu, kalian kemungkinan untuk mendapatkan pilihan jawaban yang benar itu lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya kalian jawab 5-5-nya C, maka bisa aja kalian tuh misal hoki dapet di nomor 2 sama nomor 3-nya itu benar gitu. Tapi kalau misalnya kalian jawabnya ngacak gitu, maka itu lebih kecil kemungkinan untuk dapat jawaban yang benernya gitu. Jadi pilihlah alfabet yang sama pada soal yang belum diisi. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian ketemu soal pengetahuan kuantitatif dan ada soal tentang urutan, kalian pilihlah angka berdasarkan urutan dengan jumlah yang paling banyak. Nah, yang ini bakal aku praktekin setelah ini. Nah, guys, jadi di sini ada pilihan A, B, C, sama D. Nah, semuanya itu diawali sama 5/6. Nah, berarti untuk urutan keduanya kita cari yang double atau yang paling banyak. Nah, ternyata di C sama D itu sama-sama urutan keduanya 2/3. Berarti kita eliminasi yang A sama B. Nah, untuk urutan ketiganya kita bingung kan harus pilih yang 4/9 atau 1/6. Nah, kalau gitu kita coba lihat pilihan yang A sama B lagi. Ternyata dari situ bisa kita simpulin kalau misalnya yang 4/9 itu paling banyak digunakan sebagai urutan ketiga. Berarti jawabannya adalah yang C. Dan memang benar jawabannya adalah yang C.
Terus yang selanjutnya juga kalian itu pilihlah option yang dominan. Nah ini juga nanti bakal aku praktekin langsung. Nah, kalau di soal ini bisa kita lihat dari 5 pilihan ganda, yang paling dominan itu yang depannya diawali dengan huruf X. Jadi kita bisa langsung coret yang pilihan D sama E. Nah, antara pilihan A, B, atau C, yang paling dominan itu yang ada angka 4-nya. Berarti yang C bisa kita eliminasi. Sekarang antara yang A atau enggak B, antara minus atau plus. Nah, itu kita lihat keseluruhannya aja. Dari pilihan A sampai E, paling banyak itu ternyata yang minus. Jadi jawabannya adalah yang B. Dan memang benar jawabannya adalah yang B. Nah, contoh selanjutnya dari 5 pilihan, yang paling dominan itu yang ada angka 200-nya. Berarti yang C sama E bisa langsung kita eliminasi. Nah, berarti untuk nentuin apakah jawabannya yang A, B, atau D. Nah, kan bisa kita lihat yang A sama B itu dia bentuknya bukan pecahan, sedangkan yang D dia bentuknya pecahan sendiri. Nah, kalau kita perhatiin dari pilihan A sampai E, yang paling dominan itu adalah yang bentuknya pecahan. Jadi bisa kita simpulin sebenarnya kalau jawabannya itu adalah yang D. Dan ternyata jawaban yang benarnya itu memang beneran yang D. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah tips yang paling penting, yaitu berdoa sebelum kalian ujian UTBK. Jadi aku mau sharing sedikit tentang pengalaman aku dulu waktu aku menghadapi UTBK, dimana aku tahu kalau misalnya nanti kemungkinan terburuk aku memang harus ngasal. Semalam sebelum aku UTBK, aku berdoa dulu, aku tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus ngasal nanti gimana ya Tuhan. Jadi aku tanya Tuhan, Tuhan supaya kasih aku sebuah alfabet untuk pilihan jawabannya nanti. Jadi aku pribadi dulu tanya Tuhan dulu sebelum ujian, dan ketika aku sudah mendapatkan alfabet yang harus aku isi nanti kalau misalnya aku kepepet, nah aku baru menerapkan itu ketika memang aku ketemu soal yang aku harus mau nggak mau ngasal. Jadi misalnya aku harus ngasal, maka aku isi alfabet yang memang sudah aku dapat dari hasil doa aku semalam. Jadi aku pribadi menyarankan kalian supaya kalian banyak berdoa, supaya kalian diberi hikmat sama Tuhan dan kalian bisa lancar ngerjainnya, dan semoga kalian dibukakan jalan yang terbaik supaya nanti ngerjain UTBK-nya sukses dan lancar, dan semoga nilainya bagus dan juga bisa keterima di SBMPTN 2020 kali ini. Nah, that's all guys buat video kali ini. Semoga aja video ini bermanfaat buat kalian yang akan menghadapi UTBK. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa like dan komen dan juga share ke teman-teman kalian. Dan juga semoga kalian bisa merasa terbantu oleh video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, karena kedepannya aku bakal upload video-video tentang UTBK. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan sama video-video terbaru aku. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan tanda bel notifikasi di bawah supaya kalian akan diberi notifikasi waktu aku mengupload video baru. So that's all for today. Stay safe and stay healthy. Bye guys.